Bab 96, Bab 2216, diolok-olok. Setelah kata-kata terakhir Yun Che, keheningan yang dalam dan meresahkan menggantung di udara. Kemudian, tanpa peringatan, auranya meledak ke sekeliling, gelombang kekuatan yang luar biasa yang merobek ketegangan seperti guntur. Boom! Fondasi kerajaan ilahi bergetar saat Yun Che melepaskan kekuatan penuhnya. Kehadirannya begitu besar sehingga langit itu sendiri tampak bergetar karena kekuatan itu. Udara menjadi tebal dengan energi, dan langit di atas tampak bergetar saat gemuruh guntur menggelegar di langit. Para pembudidaya yang lebih lemah merasakan tekanan dan ketakutan yang luar biasa meningkat di hati mereka, dengan cepat mundur di belakang dewa-dewa mereka, yang dengan cepat mengangkat penghalang untuk melindungi mereka dari kekuatan yang menghancurkan itu. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, seolah-olah juga takut dengan intensitas mentah yang terpancar dari tubuh Yun Che. Kepunahan ilahi, dengan kekuatan hampir seperti dewa yang lebih rendah. Suara napas dingin bergema di antara kerumunan, dan bisikan menyebar seperti api liar, ketakutan dan kekaguman bercampur dalam suara mereka. Besarnya kekuatannya tidak dapat disangkal, namun tetap saja, ini tidak akan cukup untuk mengubah apapun hari ini. Pikiran Pan Buang diliputi oleh kesadaran yang suram. Matanya tajam karena pengalaman, mengamati medan perang, mengamati kehadiran dewa sejati dan dewa sejati kuno yang luar biasa di sekitar mereka. Bahkan Raja Abisal, yang berdiri di tengah-tengah mereka, memancarkan otoritas yang mengguncang udara. Yun Che, Raja Kabut tuannya, tidak peduli seberapa menantang surga dia mungkin tampak, itu tidak akan cukup untuk mengubah hasil hari ini. Beban kebenaran itu menghimpit dada Pan Buang. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki Yun Che, tidak peduli seberapa besar ancaman yang dia tunjukkan, peluangnya terlalu tinggi untuk melawannya. Ini adalah pertempuran yang tidak dapat dimenangkannya, dan dia juga tidak dapat melarikan diri darinya. Bagaimanapun, dewa kecil tidak ada bandingannya dengan dewa besar. Di luar itu, ada dewa sempurna dan di luar itu ada dewa sejati kuno. Ledakan kekuatan Yun Che tidak berarti apa-apa. Anehnya, meskipun kekuatan luar biasa terpancar dari Yun Che, tidak ada dewa yang bergegas maju untuk menaklukkannya. Udara penuh dengan ketegangan, tetapi tetap saja, tidak ada dewa yang bergerak. Menit demi menit berlalu, 1, lalu 2, lalu 3, namun tidak ada yang bertindak. Orang-orang, bersama dengan para dewa sendiri, semuanya bertukar pandang bingung, tidak dapat memahami mengapa tidak ada yang melangkah maju untuk mengakhiri ancaman ini. Tuan, mengapa Anda dan Bupati Ilahi lainnya tidak pergi dan menyerangnya? Sebuah suara bergema dari kerumunan. Anak ilahi Dewa Bulan menoleh untuk melihat Bupati ilahinya dengan ketidakpastian. Bupati ilahi Dewa Bulan menarik napas perlahan dan mantap sebelum menjawab, suaranya dipenuhi dengan nada ragu-ragu yang langka. Itu karena api kelabu itu. Kerumunan itu terdiam, mencondongkan tubuh saat Dewa Bulan Bupati ilahi melanjutkan, tatapannya tidak pernah meninggalkan Yun Che. Tentu, kekuatan Yun Che tidak sebanding dengan kita para dewa, tetapi api itu menakutkan di luar nalar. Kata-katanya tampaknya membawa pencerahan tiba-tiba kepada kerumunan. Tarikan napas kolektif bergema di seluruh area saat kesadaran mulai muncul. Melihat api kelabu aneh yang masih berputar-putar di tangan Yun Che, hawa dingin merayapi tulang-tulang mereka. Itu bukan hanya kekuatan api, tetapi teror murni yang tidak dapat dijelaskan yang dipancarkannya. Bahkan para dewa, terutama mereka yang telah menyaksikan kekuatan penghancurnya secara langsung, membeku. Mereka yang begitu bersemangat untuk maju dan mengakhiri hidup Yun Che sekarang ragu-ragu, langkah mereka goyah saat mereka menatap api kelabu yang tidak menyenangkan itu. Itu tampaknya menguasai udara itu sendiri, kekuatan alam yang tidak seorang pun berani mendekatinya dengan gegabah. Memang benar bahwa Yun Che,
Raja Kabut, mengandalkan penindasan debu jurang yang pekat untuk mengalahkan musuh-musuhnya di laut kabut tak berujung. Di luar sana, tanpa dukungan debu jurang, kekuatan tempurnya lebih lemah, jauh di bawah dewa sejati. Namun, nyala api abu-abu ini, sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu adalah kekuatan yang menentang pemahaman, kekuatan yang begitu murni dan merusak sehingga bahkan dewa sejati kuno pun jatuh ke dalam amarahnya. Pandangan Mosu terkunci pada nyala api abu-abu yang aneh itu, matanya menyipit karena tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikannya secara langsung. Bahkan di era primordial, nyala api ini belum ada. Bahkan tidak untuk kakaknya. Bagi seseorang seperti Yun Che yang mewarisi kekuatan kakaknya, untuk menggunakan nyala api yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh kakaknya, apa yang sedang terjadi? Kekuatan ini adalah sesuatu yang melampaui apa yang pernah dia ketahui. Itu menentang logika, namun itu tidak dapat disangkal nyata. Ada lebih banyak rahasia pada Yun Che daripada yang dia duga. Kata-kata Yun Che sebelumnya bergema di benaknya saat dia merenung sejenak sebelum dia mengangguk ke arah Big Rage yang menahan Liu Xiao. "Jangan bunuh dia," suara monarch terdengar jelas di benak Liu Xiao, mengirimkan hawa dingin ke seluruh tubuh dewa sejati kuno. Postur Mosu berubah saat dia duduk kembali di kursinya, tatapan tak pernah lepas dari Yun Che. Memang benar ia bisa mengakhiri hidup Yun Che hanya dengan jentikan tangannya, menghancurkannya semudah bernapas. Namun, ia tak perlu melakukannya. Bagaimanapun, ia adalah Raja Abisal. Ia tak pantas berurusan dengan seseorang yang jauh lebih lemah darinya, seseorang yang bahkan belum mencapai alam dewa sejati. Dewa sejati takut pada api itu, begitu pula dewa sejati kuno. Namun masih ada yang berani maju. Beberapa, seperti Liu Xiao, menyimpan kebencian yang begitu dalam terhadap Yun Che hingga menyaingi surga itu sendiri. Kebencian itu akan mendorong mereka melakukan apa yang ditakuti orang lain. Namun, untuk saat ini, Mosu tetap memegang kendali, matanya yang dingin mengamati Yun Che, tekad yang tenang terbentuk dalam dirinya. Imam besar Liu Xiao, yang ditahan oleh imam kepala, akhirnya dibebaskan. "Pergi!" Raungan para dewa terdengar, dan dalam sekejap, kerumunan di sekitarnya melarikan diri dengan kecepatan tertinggi, berhamburan seperti daun sebelum badai. Dewa sejati dan dewa sejati kuno sama-sama memasang penghalang pelindung, mengisolasi area tempat Yun Che dan Liu Xiao berdiri, seolah-olah untuk menahan bentrokan yang tak terelakkan antara kedua kekuatan besar ini. Kilatan emosi melintas di mata Pan Buang saat dia menyaksikan kejadian itu berlangsung. Beratnya situasi itu membebani dirinya. Segera, di tengah suasana yang menyesakan, Liu Xiao tiba di hadapan Yun Che. Tubuh pemuda itu sudah diselimuti oleh api kelabu yang mengancam, api yang sama yang telah merenggut nyawa Ling Xian, api yang menandai berakhirnya sebuah era. Wajah tua dan lapuk Liu Xiao tetap tidak dapat dipahami saat tatapannya terkunci pada Yun Che. Hilang sudah mata dan senyumnya yang lembut. Untuk sesaat, dunia di sekitarnya tampak memudar, suara-suara medan perang tenggelam oleh banjir kenangan yang mengalir deras di benaknya. Masa lalu terputar di depan matanya, setiap adegan lebih menyakitkan daripada yang terakhir. Semuanya mengarah pada gambaran wajah Ling Xian yang menghantui. Dia, yang telah memberikan segalanya, bahkan hidupnya, kepada pria ini, pria yang telah merenggut nyawanya namun entah bagaimana tetap melanjutkan hidupnya. Hatinya tercekat oleh campuran kemarahan, kesedihan, dan ketidakpercayaan yang rumit. Bahkan dalam kematian, Ling Xian telah menawarkan kekuatannya kepada Yun Che. Semakin banyak kenangan melintas di benaknya saat sesaat, matanya menatap Hua Caili di kejauhan. Mata Liu Xiao menyipit, beban ironi ini menggerogoti jiwanya. Hahaha. Tawa Liu Xiao yang ringan dan hampir mengejek terdengar,
Matanya kembali ke Yun Che. Suara itu tanpa kehangatan, seolah-olah mengandung makna yang lebih dalam, ekspresi dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Keluarkan semua energimu untuk menghalangi, atau kau akan mati. Suara Li Suo menggelegar di benak Yun Che, urgensi dan ketakutan mewarnai setiap katanya. Tanpa ragu, penghalang yang kuat muncul di sekitar Yun Che, berkilauan dengan energi pelindung, saat tekanan bentrokan yang akan datang menjadi tak tertahankan. Awan penyegel mengunci matahari. Raungan Yun Che bergema di seluruh medan perang, sebuah pernyataan tekadnya. Tidak lagi menyembunyikan tekniknya, ia memanggil kekuatan penuhnya, tubuhnya menegang, bersiap menghadapi kekuatan dewa sejati kuno. Bomong! Ledakan kekuatan yang terjadi kemudian mengguncang fondasi dunia. Amarah Liu Xiao, yang terpendam begitu lama, meledak dalam badai kekuatan ilahi. Matanya, merah karena amarah, sekarang dipenuhi dengan kekuatan yang tak terhentikan saat auranya melonjak, gelap dan membakar. Udara bergetar dengan kekuatan dewa sejati kuno yang mentah dan tak terkendali. Seluruh kerajaan ilahi, tidak, seluruh abis, bergetar ketakutan saat kekuatan kuno dilepaskan. Tidak seperti sebelumnya, di mana dewa sejati kuno telah ditekan di dalam laut kabut tak berujung, di sini tidak ada pengekangan. Tidak ada rantai. Tidak ada batasan. Seluruh kekuatan ilahi mereka dilepaskan tanpa ampun, dan seluruh alam bergetar karena bebannya. Itu adalah bentuk kekuatan ilahi yang paling murni, jenis yang dapat membengkokkan struktur realitas itu sendiri. Semua orang di balik penghalang menyaksikan dalam keheningan yang tercengang, mata mereka terbelalak karena tidak percaya saat mereka menatap kehancuran yang kacau di hadapan mereka. Area tempat Liu Xiao melepaskan kekuatannya telah terkoyak, berubah menjadi kehancuran murni yang tak terkendali. Ruang itu sendiri tampak retak dan hancur, dan struktur kehampaan itu terkoyak. Langit, yang dulunya utuh, kini hancur, terkoyak oleh intensitas kekuatan ilahi. Jika bukan karena penghalang yang didirikan oleh dewa sejati dan dewa sejati kuno, mereka yang menyaksikan pemandangan itu akan menjadi tidak lebih dari abu, dilenyapkan oleh kekuatan energi itu. Bahkan dengan penghalang, tekanan dari kekuatan yang dilepaskan itu luar biasa, begitu besar sehingga membuat tulang punggung mereka merinding, seolah-olah keberadaan mereka telah terancam. Tanah di sekitar mereka hancur total, tanah tandus yang tidak tersentuh. Liu Xiao berdiri tegak di tengah kekacauan, kehadirannya menjulang tinggi di atas dunia yang hancur seperti seorang raja, tidak terpengaruh, pantang menyerah, dan berkuasa. Matanya terbakar oleh api kebencian, kekuatannya terpancar saat tanah bergetar di bawah kakinya. Bagaimana dengan Yun Che? Penghalangnya bahkan tidak bertahan sesaat. Mereka hancur seperti kaca, tidak mampu menahan kekuatan luar biasa dari kekuatan ilahi Liu Xiao yang dilepaskan. Tubuh Yun Che terlempar ke belakang, bukan oleh energi yang dalam, tetapi oleh kekuatan mentah dari kekuatan ilahi Liu Xiao. Bang! Boom! Dampaknya memekakan telinga, suara kehancuran bergema di seluruh medan perang. Argh! Tubuh Yun Che yang berlumuran darah bertabrakan dengan penghalang pelindung yang mengelilinginya, kekuatan benturan mengirimkan gelombang kejut ke udara. Gelombang kejut itu begitu kuat sehingga bergema di seluruh area, membuat setiap penonton membeku ketakutan. Kekuatannya tak terbayangkan, seolah-olah surga sendiri telah terguncang oleh benturan antara kekuatan dewa dan tekad manusia. Yun Che bahkan tidak dapat menahan kekuatan dewa sejati kuno yang luar biasa. Tubuhnya hancur di banyak tempat sehingga tampak seolah-olah dia telah hancur, masing-masing tulangnya hancur di bawah kekuatan yang sangat besar. Tubuhnya meluncur turun dari penghalang yang hancur sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Puki! Darah mengalir dari mulutnya saat jubahnya yang sudah berlumuran darah menjadi lebih gelap, basah oleh noda merah dari esensi hidupnya. Yun Che berjuang untuk bernapas,
batuk dengan keras. Setiap napas adalah pertempuran tersendiri. Penglihatannya kabur saat beban luka-lukanya menekannya seperti gunung. Di langit, Liu Xiao mengarahkan pandangannya ke bawah padanya, matanya dingin dan tidak berperasaan saat dia mengamati perjuangan Yun Che yang menyedihkan untuk bangkit. Itu berbeda, bukan? Suara Liu Xiao terdengar, tenang namun menusuk, seperti bilah pisau yang mengiris keheningan. Di laut kabut tak berujung, karena penindasan terhadap kami para dewa, kau, Yun Che, sang raja kabut, adalah rajanya. Namun di sini, di mana tidak ada penindasan, kami para dewa adalah penguasa segalanya. Dan kau bahkan tidak dapat menahan kekuatan kami. Kata-katanya terdengar seperti bunyi lonceng kematian. Jangan mati dulu, lanjut Liu Xiao, nadanya tanpa emosi, namun nadanya mengandung hawa dingin yang tak terbantahkan yang tampaknya membekukan udara di sekitar mereka. Masih banyak hal yang harus kita bicarakan. Suaranya bukan raungan atau teriakan, tetapi sesuatu yang jauh lebih dingin, pernyataan sedingin es. Namun, di dalam ketenangan itu ada kebencian yang mendidih dan tak henti-hentinya yang menembus hati setiap orang yang hadir. Seolah-olah hakikat keberadaannya dipenuhi dengan racun, kebenciannya terhadap Yun Che meresap ke dalam setiap suku kata. Tak lama kemudian, Liu Xiao turun dari langit, kehadirannya membayangi medan perang. Ia mendarat dengan anggun hanya beberapa kilometer dari Yun Che, matanya tak pernah lepas dari sosok berlumuran darah di hadapannya. Ia berdiri diam, menatap Yun Che dengan tatapan dingin dan tak tergoyahkan, saat jarak di antara mereka tampak meregang, baik secara fisik maupun karena beban ketegangan yang menggantung di udara. Batuk-batuk. Yun Che, babak belur dan hancur karena kekuatan dewa yang dilepaskan oleh Liu Xiao, akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Tubuhnya gemetar kesakitan, setiap gerakan merupakan usaha yang menyakitkan, tetapi ia melotot ke atas, matanya yang dingin dan hitam pekat menatap Liu Xiao. Meskipun bibirnya berlumuran darah dan luka-lukanya sangat parah, ada secercah perlawanan yang tak tergoyahkan dalam tatapannya. Api abu-abu yang dulunya membakar tubuh Yun Che dengan ganas kini telah padam sepenuhnya. Kekuatan besar serangan dewa sejati kuno telah menghancurkan kendalinya atas api itu, menyebabkannya memudar seperti asap tertiup angin. Sekarang, Yun Che berdiri di hadapan Liu Xiao, tubuhnya gemetar, nyaris tak mampu berdiri tegak. Kekuatannya telah terkuras, dan tanpa perlindungan api, ia tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Bahkan tanpa serangan langsung, kekuatan kasar dari kekuatan dewa sejati kuno telah mendorong Yun Che hingga batasnya yang mutlak, setiap gelombang energi tanpa henti melemahkannya. Tubuhnya, babak belur dan hancur, nyaris tak mampu bertahan. Semangat yang tadinya tak kenal menyerah tampaknya goyah, dan sekarang, rasanya bahkan berdiri adalah hal yang mustahil. Tiba-tiba, sebilah pedang perlahan muncul di hadapan Yun Che. Kehadirannya terasa seolah-olah telah dipanggil dari kedalaman jiwanya. Yun Che mencengkeramnya erat-erat, beban yang familiar itu membuatnya terkungkung saat ia menggunakannya untuk mendorong dirinya kembali berdiri. Tubuhnya menjerit protes, tetapi ia berdiri, perlahan, menyakitkan, tetapi tegas. Surga. Penempaan. Kaisar Iblis. Suara Mosu bergumam di tengah ketegangan saat dia bangkit dari tempat duduknya, matanya menyipit. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pedang itu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat nama yang terukir di atasnya. Hanya apa? Mata Hua Caili bergetar dalam pelukan Hua Qingying saat dia melihat nama yang terukir di pedang di tangan Yun Che. Pemandangan itu tampaknya menghancurkan sesuatu jauh di dalam dirinya, kesadaran itu menghantam seperti ombak. Tidak ada yang kau katakan pernah nyata. Suaranya, meskipun pelan, bergema di dalam hatinya.
Sangat kontras dengan reaksi Hua Caili, Raja Abisal Mosu gemetar karena kebingungan. Matanya terpaku pada nama yang terukir di pedang Yun Che, dan itu mengirimkan riak kegelisahan melalui dirinya. Bahkan Liu Xiao tertegun sejenak, alisnya berkerut karena tidak percaya. Dewa sejati kuno lainnya berbagi kebingungan yang sama. Ketenangan mereka yang dulu tenang sekarang terguncang. Yun Che, apa pedangmu itu? Tiba-tiba, Raja Abisal Mosu bangkit dari tempat duduknya, suaranya dipenuhi dengan urgensi yang tidak seperti biasanya. Dia awalnya berencana untuk membiarkan Liu Xiao melampiaskan amarahnya pada Yun Che, berharap melihat musuhnya hancur sebelum dia bisa mendapatkan rahasia apapun. Tetapi saat pedang Yun Che terwujud, dengan nama itu terukir di atasnya, itu mengguncang raja sampai ke inti dirinya. Reaksi dewa sejati kuno dan raja membuat penonton lainnya tercengang dan bingung. Di tengah kekacauan dan kebingungan, Yun Che bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Seluruh fokusnya tertuju pada Liu Xiao, dewa sejati kuno di atasnya. Tatapannya tajam, tak tergoyahkan, seolah-olah dia telah memilih jalannya, mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat dia menyeka darah terakhir dari bibirnya, dia tiba-tiba tersenyum dan meraung. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Ucapannya menyadarkan Liu Xiao dari linglungnya saat mulut Liu Xiao berkedut. Kau, dewa sejati kuno, dapat dengan mudah menghancurkanku, namun alih-alih melakukannya, kau memilih untuk menikmati permainan kecil ini. Suara Yun Che semakin keras, pembangkangan yang ganas membara dalam kata-katanya. Kau bahkan tidak mengeluarkan seluruh kekuatanmu. Apa yang kau takutkan? Atau apakah itu belas kasihanmu? Hahaha, lihat dirimu. Yun Che mengejek, meskipun tubuhnya berlumuran darah, tawanya penuh dengan kepahitan dan cemoohan. Dewa sejati kuno yang agung dan perkasa menunjukkan belas kasihan kepadaku. Hahaha. Ingat apa yang terjadi terakhir kali ketika kau menunjukkan belas kasihan kepadaku? Tawa jahat Yun Che bergema di udara yang tegang. Kata-katanya meneteskan racun dan ejekan. Suaranya seperti retakan dalam keheningan, ejekan yang membuat kerumunan menggigil. Kau, Liu Xiao, yang telah dengan hati-hati menahan diri, tiba-tiba gemetar karena campuran amarah dan ketidakpercayaan. Ketenangannya retak di bawah beban kata-kata Yun Che. Namun, kalimat Yun Che berikutnya yang menghancurkan apapun yang tersisa dari pengekangannya. Karena belas kasihanmu, burung bodoh itu mati. Hahaha. Suara Yun Che seperti pisau, memotong benang terakhir kendali Liu Xiao. Setiap kata, setiap suku kata, tampaknya menusuk langsung ke hati Liu Xiao, lebih dalam dari luka fisik apapun. Penyebutan kematian Ling Xian terasa seperti pukulan mematikan, dan kesedihan, amarah, dan rasa bersalah dalam diri Liu Xiao meledak dalam badai kemarahan murni. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka menebal dengan kekuatan yang meningkat saat kemarahan Liu Xiao melahapnya sepenuhnya. Langit tampak bergetar saat 6 dunia ilahi terwujud di belakang Liu Xiao, kehadiran mereka yang nyata membelokkan ruang di sekitar mereka. Kekuatan-kekuatan dewa sejati kuno melonjak seperti gelombang pasang, intensitasnya tak terukur. Setiap inci medan perang tampak bergetar di bawah tekanan kekuatan yang dilepaskan Liu Xiao sepenuhnya. Udara berderak dengan energi, dan tanah bergetar seolah-olah bumi itu sendiri kesakitan karena kekuatan mentah yang dilepaskan Liu Xiao. Jelas, Liu Xiao sudah gila. Nalarnya telah dikonsumsi oleh rasa sakit kehilangan yang tak henti-hentinya dan keinginan untuk membalas dendam. Tanah bergetar hebat dengan gemuruh yang menggetarkan bumi saat kekuatan penuh Liu Xiao melesat menembus udara.
Penghalang yang mengelilingi para kultivator yang lebih lemah bergetar hebat, dan banyak dari mereka berlutut. Tubuh mereka kejang-kejang saat merasakan tekanan luar biasa dari energi tersebut. Bahkan mereka yang bersembunyi dengan aman di dalam penghalang, terlindung dari pertempuran, menjadi pucat karena ketakutan. Jantung mereka berdebar kencang karena ketakutan pada kekuatan kasar dan destruktif yang telah dipanggil Liu Xiao. Ini adalah kekuatan dewa sejati kuno di puncaknya, kekuatan yang berasal dari makhluk yang telah menguasai hukum surgawi dan mewujudkan 6 dunia ilahi. Itu adalah kekuatan yang tak terbayangkan, kekuatan yang begitu dahsyat sehingga tidak meninggalkan apapun selain rasa takut. Dalam sekejap mata, sosok Liu Xiao bergegas menuju Yunce saat telapak tangannya mencakar kekuatan ilahinya. Energi di dalamnya tak terduga, pelepasan kekuatan yang menghancurkan yang dapat melenyapkan apapun di jalannya. Setiap partikel kemarahan dan esensi ilahi Liu Xiao telah dituangkan ke dalam serangan ini. Serangan yang membawa serta kekuatan penuh dari murka dewa sejati kuno. Sosok dewa itu melesat ke arah Yunce, kekuatan alam yang begitu dahsyat sehingga seolah-olah waktu pun tertekuk oleh kekuatannya.